إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita masih berada pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Suratul Najm. Dan ayat terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-30, "Dzalika mablaghuhum minal ilm, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang layak untuk dibiarkan dalam kesesatan, dan juga Allah Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Sehingga dari ayat ini ya, kita tentunya berusaha agar kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah mengetahui pada diri kita bahwa kita berhak untuk mendapatkan petunjuk. Dan kelayakan seseorang untuk mendapatkan petunjuk itu disebabkan oleh dua hal yang sangat utama. Yang pertama adalah keinginan dan niat yang kuat untuk mendapatkan petunjuk tersebut, dan yang kedua adalah melakukan ikhtiar dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh ya, menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah sarana utama untuk kita mendapatkan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dua hal ini dapat dipadukan, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita petunjuk. Ya, dan inilah yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan dunia ini. Ya, kita sangat butuh kepada petunjuk, karenanya kita selalu memintanya di dalam setiap salat kita. Baik saat kita melaksanakan salat wajib, salat sunnah, kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, selain kita minta diteguhkan di atas jalan petunjuk, di atas as-sirat al-mustaqim, kita juga meminta tambahan. Ya, karena perintah-perintah dalam agama itu sangat banyak, dan baru sebahagian saja yang kita telah bisa melakukannya, sebagian yang lain kita belum bisa melakukannya, baik karena kita belum mengetahuinya atau juga kita sudah mengetahui tapi belum mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa melaksanakannya. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-31 dan juga ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Dan milik Allah lah
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang-orang yang melakukan keburukan disebabkan oleh keburukannya, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik dengan surga. Kemudian ayat berikutnya, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm, ya, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, kecuali dosa-dosa yang kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, sangat luas ampunannya. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard, ya, dialah yang mengetahui tentang kalian, id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui persis tentang keadaan manusia, termasuk ketika manusia itu masih dalam bentuk janin di dalam perut-perut ibu mereka. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mengklaim bahwa kalian itu suci, karena Allah huwa a'lamu biman ittaqa, karena yang paling mengetahui siapa yang bertakwa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait dengan kedua ayat ini. Ya, beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu malikul mulk, ya, jadi pada lafaz walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala malikul mulk, raja di raja. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa sekaligus pemilik, dan tidak ada di seluruh alam, ya, baik itu alam manusia, alam jin, alam malaikat, semuanya itu adalah milik Allah dan juga di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di dalamnya itu adalah di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada yang keluar dari aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aturan yang dimaksud di sini adalah aturan yang berkaitan dengan sunnatullah al-kauniyah, ya, di mana itu sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, jadi ini termasuk di antara yang penting untuk selalu kita segarkan, ya, bahwa Allah lah pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk harta yang kita miliki. Ya, jadi di dalam kehidupan dunia ini kita mengenal ada kepemilikan. Kita memiliki rumah, kita memiliki harta, kendaraan, ya, beraneka ragam harta yang kita miliki. Tetapi harus selalu kita ingat bahwa pemilik yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengetahui bahwa pemilik dari harta-harta yang saat ini sedang berada pada diri kita, kita ketahui bahwa itu adalah milik Allah, maka tentunya kita harus menggunakan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini adalah salah satu kaidah yang sangat mendasar di dalam hal yang berkaitan dengan fikih muamalah, yaitu mengetahui bahwa harta itu adalah milik Allah. Nah, sehingga cara mendapatkannya harus sesuai dengan aturan Allah,
cara menggunakannya juga harus sesuai dengan aturan Allah, karena itu adalah milik Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kekurangan harta, maka kita juga tidak berkeluh kesah dan bisa survive, bersabar, karena kita tahu itu memang milik Allah. Kalau Allah mengambilnya, ya silakan, karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Malikul Mulk, Al-Munfaridu bimilkid dunya wal akhirah. Ya, Allah satu-satunya yang memiliki dunia dan akhirat. Jadi kalau di dunia ini ada, kita mengenal penguasa, tapi kekuasaannya itu terbatas. Ya, dia penguasa tapi dia tidak memiliki. Ya, dia menguasai tapi banyak hal yang tidak dia kuasai. Ya, jadi misalnya ada seseorang, dia pemilik sebidang kebun. Ya, dia pemilik sebidang kebun. Ya, karena dia pemilik, maka dia yang menguasainya. Tetapi kepemilikan dan kepenguasaannya itu sangat terbatas. Ada hewan yang masuk mengambil buahnya, dia tidak tahu. Ya. Beda dengan kepemilikan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kekuasaannya. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya, sampai daun yang terjatuh itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, sehingga tidak ada yang luput dari pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jami'a ma fiha mulkun lahu. Ya, jadi langit, bumi, dunia, akhirat milik Allah, dan semua yang ada di dalamnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali lagi pada hal yang selalu kita ingatkan, bahwa dengan kita mengetahui hal-hal yang dasar seperti ini, ya, semakin menguatkan bagi kita semua untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan posisi seperti ini, ya, kita mengetahui bahwa yang benar-benar berhak untuk disembah satu-satunya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang selain Allah itu kedudukannya sama-sama makhluk dan ciptaannya, sehingga tidak memiliki hak untuk diperlakukan seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jami'a ma fiha mulkun lillah yatasarrafu fihim tasarrufal malikul azim fi abdihi wa mamalikihi. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penguasa, dialah penguasa, maka dia, Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Allah menghendaki di suatu tempat ada kenikmatan, maka terjadilah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki di suatu tempat itu ada musibah, maka terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Dan setiap apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah takdirkan, maka pasti di balik itu semua ada hikmah yang menyertainya. Jadi dengan keyakinan adanya hikmah yang menyertai dari setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadi sebab terbesar kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun yang menimpa diri kita dari ketetapan dan ketentuan Allah, ya mungkin musibah, hal-hal yang tidak kita sukai, ya, dengan kita mengetahui bahwa itu terjadi atas takdir Allah dan Allah mentakdirkan sesuatu selalu diiringi dengan hikmah yang besar, maka hal itu akan menjadi faktor kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kewajiban, ya, kewajiban yang berkaitan dengan keimanan kita kepada takdir. Ya, jangan sampai
seseorang ketika mengalami sesuatu yang buruk, ditimpa dengan musibah, lalu kemudian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia saja kita dilarang suudzon, kita dilarang buruk sangka, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanfudhu fihim qadruhu wa yajri alaihim syar'uhu. Ya, jadi berlaku di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kerajaannya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan juga wa yajri alaihim syar'uhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan hukum-hukum syariat. Jadi ada dua hukum Allah. Ada yang disebut dengan hukum kauniyah, ya, yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di alam ini, ya, ada panas, ada dingin, hujan, kemarau, matahari terbit, terbenam, ya, ada yang lahir, ada yang meninggal. Itu adalah aturan yang bersifat kauniyah, ya, dan itu pasti terjadi, dan di dalamnya ada yang sesuai dengan hukum syariatnya, dan ada juga yang tidak sesuai dengan hukum syariatnya. Aturan Allah yang kedua itu adalah aturan-aturan syariat, aturan-aturan yang berkaitan dengan agama. Nah, ini tidak semua, ya, tidak semua terjadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah menginginkan semua manusia salat, tetapi ternyata tidak semua manusia salat, ya, karena ada hikmahnya. Ya, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya malaikat yang selalu melakukan ketaatan, di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk yang kerjanya melakukan keburukan, yaitu iblis. Ya, dan ada hikmahnya. Ya, di antara hikmahnya adalah bagi manusia untuk membedakan siapa yang cenderung ketaatan dan siapa yang cenderung kepada kemaksiatan, sehingga pada saat Allah memberikan balasan, Allah memberikannya dengan adil, ya, dimasukkan ke dalam surga yang memang berhak untuk memasukinya, dan dimasukkan ke dalam neraka yang juga berhak untuk memasukinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari segala bentuk kezaliman. Liyajziyal ladzina asa'u. Ayat ini kata Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, liyajziyal ladzina asa'u, ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya, kemudian disela dengan ayat tadi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, ini di dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah i'tiradiyah, ya, kalimat yang didatangkan untuk menjelaskan sesuatu atau menguatkan sesuatu. Ya. Adapun kalau mau dikaitkan, maka dia berkaitkan dengan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada liyajziyal ladzina asau. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang layak untuk tetap di dalam kesesatan, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan keburukan, ya, melakukan keburukan, baik itu keburukan berupa kekufuran ataupun keburukan yang di bawahnya berupa kemaksiatan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Wa ahsanu ila khalqillahi bi anwa'il manafi, ya, jadi orang-orang yang melakukan kebaikan kepada sesamanya, ya, dengan menghadirkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi kebaikan di dalam Islam itu sangat luas makna dan cakupannya, ya, tidak hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang bersifat ritual, tetapi masuk di dalamnya ibadah-ibadah yang
bersifat sosial yang manfaatnya dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan di dalam Islam berbuat baik kepada sesama itu tidak terbatas kepada sesama manusia saja. Ya, di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun, pada semua makhluk yang masih hidup itu ada peluang untuk mendapatkan pahala. Ya, kalau kita memberikan makanan kepada hewan yang ada di rumah kita, ya, maka kita niatkan untuk berbuat baik dan melaksanakan perintah Allah. Karena kita tahu kalau makanan tidak diberi makan padahal dia berada di kandang atau di kurung, maka kita akan mendapatkan dosa karena kita telah menzaliminya. Maka agar kita tidak terjatuh dalam kezaliman, maka kita berikan hewan tersebut makanan. Ya. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan kisah seorang yang berzina mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia berbuat baik kepada seekor binatang, dan binatangnya bukan binatang sapi, kambing, bukan, tapi seekor anjing. Ya, artinya binatang yang seperti itu saja di saat binatang itu membutuhkan bantuan kemudian diberikan bantuan sehingga dengan asbab bantuan itu bisa bertahan hidup, itu ganjarannya sangat besar. Apalagi jika yang diberikan bantuan itu adalah sesama manusia, apalagi jika yang diberikan bantuan itu adalah seorang muslim, apalagi kalau dia adalah orang yang saleh, maka tentu pahalanya, ganjarannya sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain tidak memastikan bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, siapa yang melakukan suatu kebaikan, meskipun kalau kebaikan itu diukur dengan sesuatu yang bisa terlihat, maka meskipun kebaikan itu hanya besarnya seperti seekor semut yang kecil itu, maka pasti kita akan melihat balasan dari kebaikan yang seperti seekor semut. Ya, makanya Nabi SAW juga pernah berpesan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya, jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya setengah dari biji kurma. Ya, biji kurma kecil, kurma itu kecil, dibelah kita berikan kepada orang dengan penuh keikhlasan, itu bisa menjadi sebab kita terlindungi dari siksa api neraka. Apalagi kalau kita memberikan dalam jumlah yang banyak. Ya, yang terpenting adalah bagaimana saat kita memberikan, saat kita melakukan kebaikan, kita melakukannya dengan penuh keikhlasan. Ya, karena di antara perkara yang selalu kita minta secara berulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah keikhlasan dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi. Ya, al-husna itu yang dimaksud tadi adalah surga. Ya, yajziyal ladzina wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya. Ya, dan juga kebaikan-kebaikan yang di dunia. Ya, jadi al-husna meliputi, jadi balasan berupa al-husna itu meliputi kebaikan di dunia, dan puncaknya adalah kebaikan di akhirat berupa surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri dari alladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik yang akan mendapatkan al-husna, yaitu alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, yaitu orang-orang yang menjauhi kaba'iral itsm, dosa-dosa yang besar. Ya, dosa yang besar itu ukurannya jika dosa tersebut memiliki ancaman hukuman, baik itu hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Maka jika kita mendapati ada suatu dosa ada ancamannya secara khusus, baik hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat,
maka itu termasuk di dalam kategori dosa besar. Nah, di antara bentuk ya dosa besar itu tidak hanya terbatas ketika seorang melakukan perkara maksiat, artinya melakukan sesuatu yang diharamkan, tapi termasuk juga di dalam dosa besar itu adalah ketika seseorang meninggalkan perkara yang diwajibkan kepadanya. Ya. Makanya orang-orang yang alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yaf'aluna ma amara Allah bihi minal wajibat. Ya, mereka melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka dari kewajiban-kewajiban. Allati yakunu tarkuha min kaba'iriz dzunub, di mana meninggalkannya itu termasuk bagian dari dosa besar. Wa yatrukunal muharramatil kaba'ir, dan dia juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan yang masuk dalam kategori dosa besar. Ya, selain daripada kesyirikan, ya, tentunya dosa-dosa besar yang lain, ya, seperti zina, minum khamar, judi, riba, ya, dan menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Nah, ini termasuk diantara dosa-dosa yang sangat besar. Ya, syurbul khamar, ya, minum khamar, ya, illal lamam, ya, kecuali dosa-dosa kecil, karena manusia tidak ada yang terbebas dari kesalahan. Ya, tidak ada, semua pasti melakukan kesalahan. Ya, tetapi ketika seorang melakukan kesalahan, maka jangan sampai kesalahan yang dia lakukan itu adalah dosa yang besar. Ya, semua ya hakikatnya manusia mampu menjauhi dosa besar. Kenapa mampu menjauhi dosa besar? Pertama, Nabi SAW ketika memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan, itu redaksinya beda. Ketika memerintahkan, Nabi mengaitkan dengan kemampuan. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka lakukanlah perintah itu semaksimal kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum fajtanibu. Tapi jika aku melarang, maka jauhilah. Nabi tidak mengatakan fajtanibuhu mastata'tum. Ya, Nabi tidak mengatakan jauhi sesuai dengan kemampuanmu. Nabi tidak menyertakan kata-kata sesuai dengan kemampuanmu dalam hal larangan. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita mampu menjauhi yang namanya larangan. Buktinya apa? Buktinya kalau kita puasa, kita bisa menjauhi larangan makan dan minum. Padahal makan dan minum itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Tidak ada kemaksiatan, apalagi dosa besar, yang kita butuh kepada dosa besar tersebut sebagaimana kita butuh kepada makan dan minum. Artinya apa? Kalau makan dan minum yang kita sangat butuhkan bisa kita tinggalkan, maka dosa besar juga pasti bisa kita tinggalkan. Yang penting adalah kita berusaha dan kita bermunajat kepada Allah. Itu selalu dua hal itu kita selalu padukan. Ya, jadi jangan pernah saat kita berusaha mengandalkan bahwa kita hebat dengan usaha kita, jangan. Karena tidak mungkin, ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, kita tidak punya daya sehebat apapun ikhtiar kita, kalau Allah tidak memberikan kekuatan maka kita tidak bisa. Ya, dan itu banyak pelajaran sehari-hari yang bisa kita lihat. Hal-hal yang mudah kadang kita tidak bisa melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita kekuatan. Jadi ketika Allah mencabut dari kita kekuatan, maka yang mudah sekalipun itu tidak bisa kita lakukan. Ya. Ada, ya, termasuk dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Ketika orang sehat, mungkin mudah dia berjalan, mudah dia makan, mudah segalanya, mudah dia beraktivitas. Tetapi kalau Allah menguji dia dengan penyakit, yang mudah itu bisa menjadi sesuatu yang sulit. Ya, sekedar untuk melangkahkan kaki
itu tidak bisa ya berjalan ya, padahal sebelumnya dia bisa berlari dengan sangat kencang ya, karena Allah cabut darinya kekuatan. Nah, begitu pula dalam hal kebaikan. Mungkin ada kebaikan mudah sebenarnya, tapi Allah tidak berikan kepada kita kekuatan. Nah, karenanya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, tetapi permintaan kita itu harus selalu disertai juga dengan ikhtiar, dengan usaha mujahadah. Dan ketika seseorang bermujahadah secara maksimal, baik itu mujahadah yang bersifat lahiriah, demikian pula mujahadah yang bersifat syar'iyah dalam bentuk berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa dijelaskan. Insyaallah kita lanjutkan kembali penjelasan daripada ayat ini di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.